Premier League Game Week ke-13 akan mempertemukan Chelsea versus Arsenal. Pertarungan sang pemuncak klasmen melawan sang peringkat 2 akan berlangsung di Stadion Kebanggaan Chelsea, Stamford Bridge. Kedua tim masing-masing sedang dalam momentum bagus dan pertemuan keduanya nanti akan menyajikan pertarungan seru di semua lini. 6 poin adalah selisih di antara kedua tim. Mampukah The Blues memperdekat jarak dengan Arsenal di pertandingan besok? Atau justru The Gunners akan semakin memperlebar jarak menjadi 9 poin di atas Chelsea? Di episode kali ini akan ada 3 segmen yang membahas tentang review kekuatan Chelsea, review kekuatan Arsenal, dan segmen terakhir akan membahas prediksi jalannya pertandingan. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Setelah meraih kemenangan dengan skor 3-0 melawan Barcelona pada tengah pekan kemarin, anak asuh Enzo Maresca kini sedang mempersiapkan dan memfokuskan diri untuk di pertandingan Derby London besok. Kekuatan dari skuad Chelsea akan semakin bertambah sejak kehadiran Cole Palmer yang sudah dinyatakan pulih oleh tim medis, dan bahkan Enzo Maresca mengabarkan bahwa Cole Palmer sudah kembali fit dan siap diturunkan sebagai starter. Seperti inilah prediksi formasi yang akan diturunkan Enzo Maresca untuk melawan Arsenal menurut Zona Chelsea Indonesia. Mengadaptasi taktik dan strategi dari laga melawan PSG ketika di final FIFA Club World Cup dan Barcelona ketika di ajang Champions League tengah pekan kemarin, Chelsea akan kembali menggunakan formasi 4-3-3. Robert Sanchez tidak diragukan lagi akan mengisi penjaga gawang. Lalu 4 back diisi oleh Malo Gusto sebagai back kanan, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah sebagai 2 center back, dan Marco Kurela sebagai left back. Trisula di lini tengah akan diisi oleh Moises Caicedo, Reece James, dan Enzo Fernandez. Lalu 3 penyerang depan akan dimainkan oleh Cole Palmer sebagai RWF, Pedro Neto sebagai LWF, dan Joao Pedro sebagai CF. Dengan menggunakan formasi seperti ini, Chelsea akan lebih fleksibel dalam menyerang maupun bertahan karena ada sosok dari Reece James dan Malo Gusto. Keduanya bisa saling bergantian untuk mengcover posisi kanan maupun posisi lini tengah, dan aspek ini akan menjadi keuntungan untuk The Blues karena mereka bisa mengoffload pemain ketika mereka menyerang. Dan ketika mereka bertahan, Chelsea tidak akan kekurangan personil. Untuk posisi kiper, sudah pasti posisi Robert Sanchez tidak perlu diutak-atik karena ia sedang dalam performa terbaik selama beberapa pertandingan terakhir Chelsea. Mendapatkan 4 clean sheet dari 5 pertandingan, catatan ini menjadi modal yang sangat positif untuk menghadapi Arsenal. Sebuah dilema barulah muncul ketika membahas posisi 2 center back. Wesley Fofana menurut kami sudah pasti akan mendapat garansi sebagai starter. Permasalahannya saat ini adalah siapakah yang akan menjadi partner darinya nanti. Partnernya di beberapa match terakhir yaitu Trevoh Chalobah. Ia sedang on fire untuk melindungi Chelsea dari kebobolan. Namun ketika laga menghadapi Arsenal, sebuah tim yang selalu mengandalkan bola-bola atas, maka Chelsea juga membutuhkan sosok back yang jago dalam melakukan duel bola-bola atas, dan aspek ini ada pada sosok Benoit Badiashile. Pemain yang berpostur tinggi besar tentu akan dibutuhkan oleh Enzo Maresca untuk bisa menghalau bola-bola set piece dari The Gunners. Siapakah yang akan menjadi pemain inti nanti? Apakah Trevoh Chalobah atau Benoit Badiashile? Hanya tim kepelatihan Chelsea lah yang mengetahui jawabannya. Bergeser ke posisi lini serang, jika Cole Palmer memang sudah fit dan bisa dimainkan sebagai starter, maka satu tempat sudah pasti menjadi miliknya. Namun jika seandainya Cole Palmer hanya bisa memulai laga dari bangku cadangan, maka yang seharusnya bermain untuk di posisi sayap kanan adalah Pedro Neto
dan sayap kiri Alejandro Garnacho. Estevao Willian memang sedang dalam top performa pada saat melawan Barcelona. Namun untuk laga melawan Arsenal, Enzo Maresca membutuhkan pemain-pemain yang memiliki pengalaman bermain di Premier League dan juga berpengalaman bertemu dengan Arsenal. Baik Alejandro Garnacho maupun Pedro Neto, keduanya memiliki defensive awareness yang lebih baik daripada Estevao maupun Gittens. Dan detail kecil ini akan memiliki pengaruh besar ketika Chelsea sedang mode bertahan jika dibandingkan dengan dua pemain muda itu. Lalu untuk di posisi striker sudah seharusnya dimainkan oleh Joao Pedro karena ia memiliki rekor bagus saat berjumpa The Gunners. Berhasil mencetak gol di 2 pertandingan melawan Arsenal di musim lalu dan bahkan Joao Pedro mendapatkan Man of the Match di Emirates Stadium. Opsi terbaik untuk Enzo Maresca di posisi striker saat melawan Arsenal adalah Joao Pedro. Dengan menggunakan formasi seperti ini, kalau menurut kalian, apakah Chelsea mampu mengalahkan Arsenal Blues? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke segmen kedua yang membahas tentang kekuatan Arsenal sebagai berikut. Arsenal datang ke Stamford Bridge dengan bermodalkan rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi. Menjadi pemuncak klasemen di Premier League dan di Champions League, hal ini bisa menandakan, meskipun sulit untuk mengakuinya, bahwa memang saat ini Arsenal jauh lebih baik daripada Chelsea. Seperti inilah prediksi formasi yang akan diturunkan oleh Mikel Arteta menurut Zona Chelsea Indonesia. Memainkan formasi 4-1-2-3, David Raya di posisi kiper. Lalu Jurriën Timber, William Saliba, Mosquera, dan Calafiori sebagai 4 back. Declan Rice dan Martin Zubimendi sebagai double pivot, lalu Bukayo Saka di sayap kanan. Noni Madueke di sayap kiri. Eberici Eze sebagai attacking midfield, dan Mikel Merino sebagai striker. Pemain-pemain yang duduk di bangku cadangan juga tidak kalah berkualitas karena Arsenal masih memiliki pemain-pemain berbahaya lainnya seperti Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, dan tak berhenti sampai di situ saja. Mikel Arteta juga telah memberikan kisi-kisi bahwa Victor Gyökeres dan Kai Havertz telah pulih dari cedera dan siap diturunkan untuk menghadapi Chelsea. Noni Madueke dan Kai Havertz, mereka pasti memiliki motivasi tersendiri untuk bisa mengalahkan Chelsea, apalagi di depan publik Stamford Bridge sebagai ajang pembuktian diri kepada fans Chelsea. Namun Reece James dan Enzo Fernandez tentu tak akan berdiam diri begitu saja karena mereka akan melindungi tim kebanggaannya itu dan lini pertahanan Chelsea harus mewaspadai serangan-serangan dari kubu Arsenal. Kita akan bahas detail prediksi jalannya pertandingan di segmen ketiga sekaligus segmen terakhir sebagai berikut. Kedua pelatih saling memberikan pujian kepada klub masing-masing dan seperti kita semua tahu, itu hanyalah permainan psikologi yang juga bisa dibilang hanya sekedar basa-basi di depan media. Begitu peluit tanda pertandingan dimulai, kedua manajer akan langsung saling ingin mengalahkan satu sama lain. Jika melihat data statistik dari kedua tim, keduanya bisa dibilang tim terbaik untuk saat ini jika melihatnya dari aspek data. Yang membedakan antara Chelsea dan Arsenal hanyalah lini pertahanan Arsenal sangat jauh lebih kompak dan mereka saat ini sedang solid-solidnya yang menjadikan mereka sangat sulit ditembus oleh tim manapun. Tak hanya solid ketika bertahan, The Gunners juga dalam tanda kutip sangat mudah untuk mencari gol, yaitu melalui skema set piece. Aspek ini harus diwaspadai oleh lini pertahanan maupun semua punggawa The Blues dengan cara jangan mudah memberikan mereka kesempatan untuk melakukan corner kick dan juga jangan mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak perlu di posisi-posisi yang berbahaya. Namun dari sisi Chelsea, sebenarnya mereka juga sudah melakukan banyak perubahan untuk menghadapi skema-skema set piece setelah celah itu berhasil diekspos oleh Brentford, Sunderland, dan Wolverhampton Wanderers ketika di ajang Carabao Cup.
3 hasil pertandingan itu telah memberikan pelajaran kepada staf kepelatihan Chelsea tentang bagaimana mengantisipasi bola-bola set piece dari tim lawan. Setelah kekalahan melawan Sunderland dan kemenangan tipis ketika melawan Wolves yang pada game tersebut Chelsea dibobol dengan cara bola-bola atas, The Blues belum pernah sekalipun kebobolan lagi melalui skema set piece maupun skema long throw in. Meskipun bisa dikatakan di atas kertas Arsenal cukup diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini, namun bukan berarti Chelsea akan dengan mudahnya mengalah begitu saja. Mari kita berharap kepada Robert Sanchez, semoga ia mampu tampil bersinar untuk menghentikan serangan-serangan corner kick maupun free kick dari Arsenal. Jika boleh memberikan saran, The Blues harus mencari gol cepat untuk memancing Arsenal keluar dari pertahanan low block-nya, dan jika Arsenal bermain terbuka, Chelsea akan bisa memanfaatkan celah-celah tersebut melalui winger-winger cepat yang mereka miliki. Sorot mata juga akan tertuju kepada pertarungan antara Bukayo Saka melawan Marc Cucurella. Semoga Cucurella mampu bermain sempurna lagi, seperti saat ia mengantongin Lamine Yamal beberapa hari yang lalu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia sepak bola, dan selama bola itu bundar, apapun bisa terjadi di pertandingan nanti. Wasit Anthony Taylor yang akan memimpin Derby London nanti, dan ini adalah kali kedua sang wasit berkepala pelontos itu akan memimpin pertandingan Chelsea. Kali pertama terjadi ketika Chelsea memenangkan laga melawan Liverpool dengan skor 2-1 pada bulan Oktober lalu. Semoga hasil positif akan membersamai Chelsea lagi dan tidak akan ada keputusan-keputusan kontroversial dari sang wasit. Prediksi zona Chelsea Indonesia, The Blues unggul tipis 2-0 melawan The Gunners. Kalau menurut kalian Blues, berapakah prediksi skor Chelsea versus Arsenal menurut kalian? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.